Banyak sekali masalahnya saat ini Ver Supratman itu boleh dibilang pahlawan yang terlupakan. Kita ingin meluruskan sejarah antara lain bahwa dia bukan lahir di Purworejo 19 Maret, tapi beliau lahir di Jatinegara di Mester Cornelis 9 Maret. Adalah hoax yang beredar di internet bahwa bisa diluruskan dok, gimana? Bahwa lagu itu, bahwa dia jatuh cinta sama Siti Sundari itu kebohongan rakyat Indonesia, hoax 1000%. Siapa yang nggak kenal dari W.R. Supratman? Setiap manusia rakyat Indonesia harus mengenalnya asal-usul sampai saat ini. Setiap lagu Indonesia Raya didengungkan, saya pribadi, saya percaya Anda semuanya hatinya berdebar-debar, penuh sebuah dinamika tersendiri. Kita akan ngobrol bagaimana Yayasan W.R. Supratman ini berkarya dan sekaligus melestarikan daripada karya-karya daripada W.R. Supratman dengan Dr. Dario Turk, seorang ketua harian sekaligus salah satu keluarga daripada Bapak almarhum W.R. Supratman. Dr. Dario, apa kabar nih? Terima kasih diundang, baik-baik, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita bicara W.R. Supratman, gimana Dr. Dario bisa terlibat langsung nih? Ya itu jari-jari Tuhan. Iya. Sungguh tidak sengaja karena menikah dengan istri Endang Wahyuningsi Jozo Prawiro yang adalah cicit dari ya? kakak kandung W.R. Supratman, dari Ngadini Supratini. Jadi mama mertua saya adalah cucu dari kakak kandung W.R. Supratman dan selama menikah 14 tahun saya tidak tahu sama sekali. Wow. Tidak ada info, mereka gak pernah cerita. Tahunya ketika anak masuk ke 50 besar di Indonesian Idol Junior, terus ditanya, kamu bakat dari mana? Kan bapak kamu objin. Terus dia cerita, saya ini cicitnya W.R. Supratman, saya shock. Saya shock, saya bilang mana buktinya? Akhirnya dibawa buku, ada silsilah. Dan emangnya dari 9 bersaudara, W.R. Supratman adalah yang ketujuh. Okay. Ya. Dan hanya tinggal satu lagi karena 2 yang lain udah meninggal waktu muda. Jadi dari 9 saudara itu kakak adiknya perempuan semua yang tersisa waktu itu. Dan kami dari Ngadini. Ngadini itu kakak kandung W.R. Supratman. Wow. Sedangkan ketua umum yayasan Om Budi Hari dari Mbah Giem, adik kandung W.R. Supratman. Jadi Dr. Dario kalau mendengar lagu Indonesia Raya gimana? Walaupun asalnya bukan dari Indonesia ya dok ya? Selalu bergetar hatinya, ya merinding. Dan emang sih itu salah satu lagu terbaik di dunia menurut banyak konduktor. Seperti ADMS dan konduktor yang lain. Bilang salah satu himna atau lagu kebangsaan yang terbaik di dunia yang dia bikin. Luar biasa. Jadi dok langsung terlibat dalam yayasan. Apa sih misi utama dari Yayasan W.R. Supratman sendiri dok? Misinya banyak untuk kembalikan legasi W.R. Supratman, untuk menolong sesama, dan aktivitasnya kita ada short term program, long term program. Banyak sekali masalahnya saat ini W.R. Supratman itu boleh dibilang pahlawan yang terlupakan. Meskipun bunyinya absurd ya. Kok bisa terlupakan, setiap hari dinyanyikan Indonesia Raya. Semua orang itu pahlawan yang paling dekat dengan rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya terlupakan. Dan itu yang kita ingin meluruskan sejarah antara lain bahwa dia bukan lahir di Purworejo 19 Maret, tapi beliau lahir di Jatinegara di Mester Cornelis 9 Maret 1903. Itu pengakuan dari seluruh ahli waris yang udah banyak yang udah meninggal juga, dan ada di buku Matumona, itu buku yang ditulis penulis dari Medan 1941, 3 tahun setelah dia meninggal. Ada surat asli dari Baru Kiem, kakak kandung W.R. Supratman, yang urus dia selama dia hidup, dia yang paling dekat sama. Dia adopsi dia di Makassar 10 tahun sebagai anak, dia edukasi dia, kasih pendidikan dia, kasih kerja dia, ngajarin main biola, bawa ke pertunjukan seni. Dan ketika dia sakit, dia selalu hadir dan akhirnya meninggal di rumah Baru Kiem di Surabaya yang sekarang jadi Museum W.R. Supratman. Wow. Jadi, dok mungkin bisa cerita ya teman-teman saat ini mungkin
banyak yang nggak tahu, jutaan nggak tahu lagunya, tapi bisa ceritakan nggak gimana momen waktu W.R. Supratman menulis kata-kata, narasi sampai ritme daripada Indonesia Raya sendiri? Dia butuh waktu kurang lebih 2 sampai 3 tahun untuk menulis Indonesia Raya. 2-3 tahun untuk menulisnya. Indonesia Raya asli adalah 3 stanza. Yang sekarang sedikit orang tahu bahwa lagu asli adalah 3 stanza. Yang terakhir-terakhir ini beberapa negarawan, pejabat termasuk mantan presiden Presiden Megawati juga sering sebut Indonesia Raya 3 stanza. Jadi beliau perlu waktu cukup lama dan dia dedikasi seluruh hidup dia untuk itu. Jadi dia merasakan hidup kaya di Makassar. Dia bilang jadi orang kaya tidak menjamin kebahagiaan. Wow. Ya, jadi makin kaya biayanya makin mahal, pengeluarannya makin banyak, dan orang jadi miskin juga tidak apa-apa. Jadi karena dia emang terpanggil untuk tinggalin semua itu, dia kerja sebagai asisten di di kantor pengacara, dia main di band jazz Black and White di Makassar. Waktu itu uangnya banyak. Dia tinggalin semua itu dan jadi wartawan ketika dia umur 21 tahun. Dan ke Bandung, ke kaum muda dan kaum kita, dan habis itu ke Simpo di Jakarta ya. Jadi dia tinggalin semua untuk jadi wartawan. Dan gaji wartawan gak cukup untuk makan. Sehingga dia jual buku bekas, jual koran bekas, jual lagu sendiri. Indonesia Raya dijual 20 sen, Kartini di Timur Matahari dijual 10 sen supaya bisa makan. Dan dia jual baju bekas, apa aja dijual supaya bisa makan. Jadi dia terpanggil dan ikut api perjuangan ya, api perjuangan. Jadi hidupnya cuma untuk Indonesia tanpa pamrih ya. Wow. Ya, jadi untuk mengarang lagu itu hampir 3 tahun ya dok? Hampir 3 tahun ya. Lalu kata demi kata itu semuanya adalah W.R. Supratman yang menulis sendiri? Iya, menulis sendiri. Jadi adalah hoax yang beredar di internet bahwa... bisa diluruskan dok, gimana dok? Bahwa lagu itu, bahwa dia jatuh cinta sama Siti Sundari itu kebohongan rakyat Indonesia, hoax 1000%. Wow. Bahwa Siti Sundari itu mengubah Indonesia Raya. Banyak sekali video di internet yang harus di take down. Karena itu bukan cuma penghinaan terhadap W.R. Supratman sendiri, tapi terhadap rakyat Indonesia, terhadap bangsa Indonesia. Dan itu dibiarkan. Kominfo harus bertindak. Kami minta berkali-kali ketemu. Pak Budi gak diterima, belum diterima. Udah kirim surat 4 kali ke beliau. Jadi berkali-kali ya, 4 apa 3 kali. Tapi itu harus bertindak, harus di take down. Karena kebohongan itu gak boleh dibiarkan. Kita mau hanya kembalikan legasi ya. Legasi W.R. Supratman. Dan total lagu yang kita menemukan sampai saat ini adalah 15. Jadi enggak sekedar Indonesia Raya, tapi W.R. Supratman menulis kurang lebih 15 lagu. Dia nulis kurang lebih 14 lagu, cuma satu lagu berupa catatan di kertas sobek sebelum meninggal. Itu yang kami buat lagu Selamat Tinggal ya. Ya, Selamat Tinggal itu lagu yang ke-15. Sebenarnya 14 lagu, cuma 3 lagu belum ditemukan. 3 lagu itu adalah Bangunlah Hai Kawan, Bendera Kita Merah Putih, Bendera Kita, dan Pandu Indonesia. Wow. Selain itu ada Mars Kepanduan Indonesia. Dan Pandu Indonesia itu pramuka. Banyak orang nggak tahu Pandu itu pramuka ya. Jadi core-nya perjuangan Indonesia pramuka. Wow. Jadi kita juga keberatan kalau dihapus pramuka dari kurikulum wajib di sekolah. Saya nggak bisa bayangkan kalau Indonesia merdeka tidak ada lagunya ya dok ya. Saya bisa bayangkan ya. Lalu memorinya apa? Karena lagu Indonesia Raya liriknya nggak sekedar masa lalu, tapi Indonesia masa yang akan datang. Iya betul. Sampai saya melihat ini Muri sendiri memberikan rekor dunia yang
luar biasa di tahun berapa nih ya dok ya, rekor Tahun muri? kemarin, Tahun kemarin. 2023 ya. Dalam bentuk apa itu dok ceritanya? Jadi dalam bentuk rekor muri untuk peluncuran dan pembuatan album perdana 12 lagu bagi Rudolf Supratman. Wow. Ya, karena belum pernah ada yang bikin dan Anda gak bisa menemukan lagunya. Ya, banyak lagu seperti Mars KBI ternyata 3 stansa, Matahari Terbit ternyata 3 stansa, dan ada lagu asli. Sebelumnya dipercaya lagu asli hilang. Terus ya banyak lagu Indonesia Hai Ibuku. Terakhir lagu yang kami dapat dari kurator Museum Sumpah Pemuda, Mas Eko, adalah Indonesia Cantik. Wow. Yang dia tulis 1924 ketika dia umur 21 tahun. Jadi selalu dipercaya bahwa lagu pertama yang dia ciptakan adalah dari barat sampai ke timur. 1926. Artinya ketika dia umur 23 tahun. Ternyata ada yang lebih sebelumnya dia buat Indonesia Cantik. Jadi lagu-lagunya masih bisa didapatkan ya dok ya? Iya, masih bisa 12 didapatkan. lagu yang barusan keluar dari Muri itu bisa berupa apa? Piringan hitam, CD, atau Spotify? Belum, kami sedang dalam proses pembuatan piringan hitam dan CD. Sebentar lagi kami akan launching itu. Jadi teman-teman yang suka piringan hitam is back again ya. Jangan lupa ini, WR Supratman ya. Sebenarnya sebagai pengarsipan ya, pengarsip untuk selama-lamanya itu, untuk didokumentasikan. Jadi kalau kita ngelihat dari yayasan sendiri ya dok, apa sih kegiatan untuk melestarikan karya-karya WR Supratman? Tadi Rekor Muri udah melakukannya, memberikan penghargaannya. Kami sudah berhasil membuat konser perdana itu di tempat Kemenparekraf, kantornya Bapak Sandiaga Uno, dengan bantuan beliau juga, dan di Gedung Sabta Pesona 10 November 2023. Dan kami sekarang memohon kepada pemerintah, entah itu Pak Jokowi atau Pak Prabowo, untuk membuat konser nasional 12 lagu WR Supratman dari pemerintah, dari Seknek, di Istana, dan diundang semua menteri, wakil menteri, gubernur, wakil gubernur. Karena pejabat harus tahu. Pasti semua mereka tidak tahu lagu Indonesia Hai Ibuku. Tidak tahu Indonesia Cantik. Plus lagu-lagu lain yang aslinya ya. Dan semua lagu itu core-nya perjuangan bangsa Indonesia ya. Sehingga itu hidden treasure ya. Dan gak boleh dilupakan. Iya. Nah, kita ingin lagu itu masuk ke sekolah SMP SMA untuk Gen Z. Jadi selain album ini, kami membuat satu lagi album oleh Gen Z, oleh Antea, anak saya kedua, Antea Putri Turk, umur sekarang 15 tahun, dan Daniel Abraham sekarang 13 tahun, untuk datangi ke sekolah. Sayang udah ketemu 5 kali ke Kemendikbud, mereka bilang mohon maaf, telat tahun ini semua biaya untuk pemilu dan IKN. Kami mohon cuma 100 juta untuk 6 sekolah, untuk trial aja. Jadi satu sekolah minta 15 juta. Ya bukan kita gak bisa sendiri, bisa aja dari uang sendiri. Tapi masa bertahun-tahun hanya kita yang mendorong ini. Pemerintah harus melek, harus bantu. Karena WR Supratman bukan miliki cuma keluarga inti, ahli waris. Semua orang milik. Dan lagu itu adalah karya luar biasa beliau. Ya, sehingga kita mohon pemerintah untuk membuat konser lagu WR Supratman untuk semua pejabat tinggi negara. Jadi bagaimana dok, what can we do? Selain pemerintah, apa sih kontribusi yang bisa masyarakat terlibat dengan Yayasan WR Supratman? Ya, kita minta netizen, kami udah meeting 3 kali dengan DKI, belum berhasil ketemu Pak Heru, gubernur. Semua itu mereka bilang sulit, semua susah harus didukung oleh netizen. Misalnya, WR Supratman lahir di Jatinegara, sekarang di tempat lahirnya WR Supratman, pemerintah salah taruh bukan pahlawan, tapi membuat museum Benyamin Sueb. Mohon maaf dengan segala hormat ke beliau, Benyamin Sueb tidak tempatnya ada di Jatinegara, di tempat lahirnya WR Supratman. Jadi kita minta, terserah mau di situ atau di tempat lain, tapi keluarga minta Jatinegara harus jadi kota sejarah karena WR Supratman lahir di situ.
di Jatinegara harus ada cagar budaya, harus ada prasasti, patung, Supratman dan Indonesia Raya seperti ada di makam dia di Surabaya. Itu harus ada di Jatinegara. Doesn't make sense. Beliau lahir di Jatinegara, di Jakarta tidak ada nama jalan raya. Terus di Jakarta tidak ada taman, tidak ada patung beliau. Padahal zaman Bung Karno udah ada blueprint denah taman Ver Supratman di Monas. Kita sekarang minta pemerintah bikin taman dan patung Ver Supratman di Monas. Selain itu di Jatinegara. Kemudian kami juga minta supaya biola dapat pindah dari Museum Sumpah Pemuda ke Istana Negara supaya biola itu ditaruh di samping bendera Sansaka Pusaka, bendera pusaka. Karena kalau gak ada biola asli ini Ver Supratman, itu benda satu-satunya peninggalan asli dari Ver Supratman. Wow. Yang bisa terbakar ini ternyata Museum Nasional aja bisa terbakar. Kalau Museum Pemuda Muspada kena juga, udah goodbye, udah hilang benda itu yang luar biasa berarti buat Indonesia. Jadi kita minta itu ditaruh di Istana Negara di samping bendera Sansaka Pusaka. Karena juga dalam kondisi prihatin ya. Di situ. Itu antara lain. Terus film Vage yang keluar 2017 itu penuh kebohongan, hoax. Film apa, Dok? Film Vage 2017. Karena dibuat tanpa konsultasi sama sekali dengan keluarga. Itu dibiarkan saja ya, Dok? Ya, dibiarkan. Dia masuk bioskop 1 minggu terus hilang. Dan sekarang keluarga kita minta hampir 1 tahun. 6-7 kali kita minta nonton film itu gak dikasih sama yang pembuat Opsid Media dari Jombang atau dari Surabaya, dari Jawa Timur. Keluarga sendiri gak boleh nonton film buyutnya. Bagaimana itu? Aneh tapi nyata satu lagi. Terus makam beliau adalah di Kenjeran di Surabaya. Anda tahu Kenjeran itu pas di pinggir jalan raya ke Suramadu. Semua pejabat itu lewat. Ya, gubernur, bla bla bla, semua ya. Apalagi yang ada asli Madura, bolak-balik di situ, tidak pernah mampir ke makam dia. Saya gak enak. Anda boleh sendiri survei di internet siapa aja. Kita menemukan hanya satu pejabat yaitu Bapak Iman Nahrawi, mantan Menteri Olahraga, bikin acara resmi 2018 di makam beliau. Wow. Terakhir ini ada Wali Kota Surabaya, tapi baru 9 Maret yang datang. Ini baru terakhir ini ya. Dan Kemendikbud bikin acara di situ. Tapi menteri gak hadir. Menteri yang lain mana? Menteri ada ratusan dari zaman Pak Harto sampai sekarang. Ini saya ngomong dari 2003 sejak pemugaran makam itu sejak diresmikan oleh Ibu Megawati ya. Sampai sekarang dari 2003 sampai sekarang berarti selama 21 tahun. Sangat-sangat jarang. Ada pejabat pribadi yang berapa orang yang datang, tapi itu selaku, ya bukan sebagai pejabat tinggi negara. Apalagi presiden, mantan presiden, wakil presiden. Sejak Bu Megawati meresmikan pemugaran 2003 sampai sekarang, jarang sekali. Makanya kita bilang dia pahlawan yang terlupakan. Ada apa? Sama kayak di buku Matumona, dia tulis ketika dia meninggal sedikit orang yang datang di makam dia. Penulis tulis, emang WR kamu tidak penting, yang penting Indonesia Raya. Kamu sendiri tidak penting gitu. Sedih banget, sedih. Terus keluarga mana pernah dapat dukungan dari pemerintah. Sekarang pegawai negeri saya nggak tahu persis, tapi mereka terjamin ya hidupnya. Anggota DPR, seumur hidup dapat pensiun. Ini keluarga Ver Supratman ada yang dalam prihatin, saya mau nangis lihat rumahnya. Segitu miskin ya. Nangis. Tidak di rumah mantan orang tua Ver Supratman itu. Saya baru kemarin ziarah ke Cimahi, ke makamnya Ngadini. Ya, saya harapkan paling tidak ide Pak Jokowi atau Pak Prabowo the next 5 years boleh mengangkat legacy daripada Indonesia Raya, WR Supratman. Saya kira pemerintah harus menegakkan lah ya sejarah ini, dan apalagi sebuah lagu yang akan menjadi kekekalan ya, Dok ya. Harus didukung dan anak-anak di sekolah harus tahu lagu WR Supratman. Makanya kita bikin versi Gen Z dengan pop DJ rap supaya kalau
dari dulu saya ingin buat, semua bilang nggak bisa Dario, kamu mau bikin versi-versi ini, suruh mereka harus suka, nggak bisa. Tapi kalau Gen Z sendiri bikin untuk Gen Z, pasti mereka menyukai. Jadi tantangan apa yang terbesar yang dihadapi oleh Yayasan WR Supratman sendiri, Dok? Ya tantangan itu yang dukungan dari pemerintah belum ada, minimal, kalaupun ada itu minimal. Jadi kita ingin hoak-hoak tidak dibersihkan ya, diizinkan terus begitu. Yang sedih sekali, di samping makam WR Supratman 30-40 meter mereka taruh TPS. Sehingga setiap hari bau sampah. Dia yang mengharumkan nama Indonesia dengan Indonesia Raya, dia dikasih sampah. Wow. Keluarga udah lama minta, lebih dari 10 tahun yang lalu minta dipindah, alasannya padat di sana gak bisa pindah kemana-mana. Ya gak bisa dong. Katanya kita mau padatin sampah supaya tidak terlalu bau. Gak bisa, gak bisa. Saya baru dapat kontak Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya, dan kita akan bikin surat protes keras, minta tolong supaya itu harus pindah. Dan bukan waktu acara 9 Maret kemarin, Ketua Panitia di Surabaya juga mengeluh, ada di majalah online, bahwa bau sampah saat acara itu, upacara itu. Dan kami menghadiri 85 tahun haul WR Supratman di Surabaya, sejak dia meninggal tahun kemarin. Kita datang, kita merayakan 17 Agustus di makam dia. Emang cukup ramai karena ada komunitas dan keluarga yang kumpul. Dan anak saya Antea nyanyi 3 lagu. Dia nyanyi lagu Indonesia Raya 3 stansa, Selamat Tinggal dengan main biola dan nyanyi, dan Indonesia Hai Ibuku. Setelah upacara itu kita tanya apakah ada wakil pemerintah datang. Saya nanya berkali-kali yang jaga itu semua. Akhirnya bilang ada Pak, ada. Siapa? Pak Camat. Segitu pemerintah Surabaya, Pemkot, Pemda, apa segitu. Sekarang Anda bilang tidak terlupakan. Mana gak terlupakan kalau begitu? Ya, saya harapkan kita semua yang menonton ini ya teman-teman ya, untuk melihat bagaimana karya daripada WR Supratman ya. Mungkin Dok bisa menceritakan nggak gimana sejarah atau detik-detik begitu almarhum beliau menyelesaikan narasinya 3 stansa lalu diserahkan dengan Presiden Proklamator Soekarno. Ya, sampai itu diresmikan. Saya percaya mungkin asumsi ada banyak ratusan pengarang lagu yang ingin berkontribusi. Tapi oleh proklamator dipilihlah karya WR Supratman. Ya, pertama kali itu 28 Oktober 1928 ya, Sumpah Pemuda kedua Kongres. Pada penutupan beliau memainkan lagu Indonesia Raya dengan gitar hanya instrumental. Tapi sebelumnya bagi-bagi teks ke semua orang, jadi semua mereka nyanyi karena di situ ada polisi Belanda takut ditangkap. Dan sebagian lagu itu Bung Karno yang gantikan kata Indones jadi Indonesia dan mulia jadi merdeka. Ya, beliau. Sama dengan Bung Karno pernah ganti juga dari barat sampai ke timur, jadi dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya itu bukan 2 lagu berbeda, itu lagunya sama. Dan Bung Karno yang ganti 2 kata itu. Cuma ada polemik sekarang mengenai lagu itu siapa ciptanya. Karena ada 2 orang lain yang klaim lagu itu. Dan itu kita sekarang melakukan investigasi. Dan saya senang sekali saya bisa ketemu Bapak Emil Salim di rumahnya, umur 94 tahun, sehat, walafiat sehat, sangat sehat, dan ingatannya sangat kuat. Beliau bilang dari kecil dia belajar lagu itu ciptaan WR Supratman, gak tahu ciptaan orang lain, hanya tahu karena beliau hidup 8 tahun dengan WR Supratman. Beliau lahir 1930, WR Supratman meninggal 1938. Berarti beliau yang paling tahu. Ya gitu, so many kontroversi, so many hoax, too much kebohongan mengenai WR Supratman, bahwa juga dulu punya istri. Ada yang klaim Ibu Salama pernah membuat surat palsu menikah sama WR Supratman, pernah prank negara Indonesia. Padahal dia cuma jual di depan rumahnya dan cuci-cuci baju dia. Ya.
Jadi itu akhirnya terbukti bahwa dia bohongin rakyat Indonesia, dia jadi janda pahlawan dan so on. Jadi kita ingin meluruskan sejarah hanya untuk mengembalikan legasi Ver Supratman dan ingin karyanya hidup lagi dan ingin generasi muda yang tua aja belum tahu, gak tahu, cuma tahu Indonesia Raya, gak tahu, banyak orang gak tahu bahwa dia menciptakan Ibu Kita Kartini. Sebenarnya sih kalau dilihat ada 5 lagu wajib nasional, tapi sekarang artinya lagu wajib nasional apa? Ada artinya Pak Nadiem, mohon maaf ya, ada artinya? Gak ada artinya. Tidak ada, yang dewasa aja. Mungkin yang tahu cuma usia 70 ke atas. Wow. Saya wawancara semua pasien saya. Semua orang saya wawancara. Anda tahu gak lagu Ver Supratman? Gak tahu. Indonesia Raya, Ibu Kita Kartini, Di Timur Matahari, Pahlawan Merdeka, Dari Barat Sampai ke Timur. Ada 5 lagu wajib nasional Indonesia ciptaan Ver Supratman. Coba Anda tanya rakyat, lagu apa? Tahu, semua tahu. Anda tahu gak lagu Ver Supratman-nya? Tahu Indonesia Raya ya. Oh, itu yang pencipta ya. Hanya itu, sekedar itu aja. Wow. Tapi beliau menulis buku juga kayak Perawan Desa, ada karya-karya lain yang beliau juga aktif. Sebenarnya saya itu masuk ke Perpustakaan Nasional yang koran langka di Salemba dan saya cari satu persatu halaman dari kaum muda, kaum kita. Dan saya sangat terharu lihat beliau redaktur. Jadi dengan umur 22 tahun, beliau sudah redaksi majalah kaum kita. Dan dia tulis pengamatan sebagai redaktor. Saya bilang berarti dia luar biasa pinter ya, smart ya. Dan terpanggil. Dia tinggalkan hidup kaya raya. Saya kira WR Supratman yang memberikan dorongan, energi roh kepada bapak-bapak proklamator, Pak Soekarno, ya Presiden Soekarno kita yang kita cintai, proklamator, dan proklamator itu perlu dibuat sebuah narasi orkestra. WR Supratman diberikan untuk Indonesia untuk mengenang kemerdekaannya. Itu saya kira penting untuk ditegakkan ya. Sayang sekali mungkin karena pemilu ya, kami sudah membuat rencana konser dengan Bapak DMS. Konser itu memerlukan biaya sekitar 1,5 M di Aula Sinfonia Jakarta, tapi tidak ada satupun sponsor. Tidak ada satupun sponsor. Dan sedih sekali saya gak bisa uang saya sendiri. Saya bukan Ver Supratman milik saya, apalagi saya orang asing. Maksudnya meskipun warga negara Indonesia sekarang cinta Indonesia mati ya, tetap kan pemerintah tidak mau nolong. Tapi saya merasakan Pak Prabowo itu adalah ya bajunya Kopassus, bajunya tentara, pasti patriot. Karena salah satu patriot terbesar Indonesia atau salah satu pertama adalah Ver Supratman. Itu jantungnya, core-nya perjuangan. Dan sebelum ada Indonesia Raya udah ada di kepala dia. Dan dia hidup hanya untuk itu tanpa pamrih. Jadi bukan kita minta royalti di TikTok keluar bahwa keluarga minta royalti. Keluarga tidak minta royalti, cuma kita minta dukungan pemerintah dan tidak layak anggota keturunan cucu dari Ver Supratman hidup dalam keadaan prihatin ya. Dan juga di makamnya di Cimahi tidak ada tulisan bahwa itu keluarga Ver Supratman hormat. Padahal Rukiem adalah lebih dari ibunya. Dia gede sekolah India, makamnya tidak keurus ya, sedih sekali. Kita harus ke Bupati Cimahi, harus ke Pemalang. Makam Ver Supratman, orang tua Ver Supratman di Pemalang. Saya harus ke Pemalang, ada 1.000 urusan. 1.000 urusan, nggak tahu mau mulai di mana. Tapi kita sama Bapak Ketua Umum Yayasan, Bapak Budi Hari, kita masih semangat setiap hari sedikit. Jadi saya bawa ini ketika praktik juga bawa supaya ingat saya hari ini harus membuat sesuatu buat Ver Supratman. Ya, hanya sebagai pengingat bahwa harus maju, gak boleh diam ini. Dok, terima kasih untuk waktunya ini. Sayangnya. Sebuah sejarah yang perlu terus diingat, bahkan dikembangkan.
dihargai dan dinikmati dan menjadi berkah bagi rakyat Indonesia. Sukses untuk Yayasan WR Supratman. So teman-teman jangan lupa tunggu tanggal mainnya 12 lagu karya daripada WR Supratman yang akan dirilis ASAP, as soon as possible, yang saya yakin akan menggetarkan seluruh jiwa rakyat Indonesia. See you dalam cerita yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.